Kudapan hari ini adalah tentang bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia itu bisa dijadikan sebagai acuan mengenai gambaran kondisi sosial masyarakat kita. Kita akan ngobrol dengan pengajar bahasa Indonesia di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, yaitu Teteh Neneng Nurjanah. Dia adalah kawan baik saya selama kuliah dulu. Dia akan menjabarkan riset-riset terbarunya mengenai bahasa Indonesia yang digunakan dalam stand-up komedinya Sa'diyah Ma'ruf. Lalu kita juga akan ngomongin bahasa Indonesia dalam kondisi pers Indonesia zaman dulu ketika zaman Belanda. Dan bagaimana kita mengaitkan dua fenomena sosial itu dalam konteks ke kondisi sekarang. Kita juga akan nanya Teh Neneng mengenai pendapat dia soal komunikasi pemerintah dalam bahasa Indonesia. Penasaran? Ya udah, kita simak aja kudapan hari ini. Kalau komunikasi itu kan bagaimana cara mendeliver, ya nggak sih? Misalnya seorang public speaker nih, gimana sih caranya agar dia bisa berkomunikasi dengan lancar, nggak grogi dan sebagainya. Tapi kalau ahli bahasa, sebentar ini kata yang dipilih apa ya? Jangan sampai jadi blunder nih gitu. Makanya untuk beberapa kasus yang agak-agak menggunakan bahasa-bahasa yang ini jadi bermasalah, sebetulnya mereka harusnya belajar sama ahli bahasa. Ingat nggak dulu cicak buaya? Menganalogikan cicak dan buaya, itu kan bahasa jadi banget. Iya kan? Akhirnya muncullah masalah sosial. Iya. Seolah-olah KPK lebih. Halo, Teh Neneng. Hai. Gimana, Mah? Alhamdulillah baik. Oke, tamu kita hari ini adalah Teh Neneng Nurjanah, kawan lama saya. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol mengenai riset-risetnya Teh Neneng di kampus. Nah, jadi sekarang lagi ada riset apa nih yang menarik, yang bisa diceritain, yang bisa kita pelajari? Apa ya menarik ya? Jadi mungkin ini gak bisa dikatakan baru juga ya. Ini riset yang pasti ini riset terakhir saya. Saya ini mengkaji analisis wacana untuk stand up comedy. Jadi kan sekarang katakanlah 10 tahun terakhir ini atau bahkan 20 tahun terakhir ini kan stand up comedy ini jadi salah satu yang menarik banyak ini ya, banyak perhatian anak muda nih gitu kan. Apalagi kalau dulu pelawak itu kan identik dengan laki-laki ya. Nah sekarang justru malah kita melihat bahwa banyak stand up comedy atau komika yang dia juga perempuan gitu. Dan dalam hal ini karena saya concern dengan perempuan muslim, saya juga ingin melihat bagaimana humor atau stand up comedy yang dibawakan oleh perempuan. Dan di sini sosoknya menarik banget gitu ya. Sa'diyah Ma'ruf gitu. Dan kalau kita lihat dari stand up comedy yang dia hadirkan gitu ya, lewat apa namanya pertunjukannya gitu atau penampilannya itu mengena banget nih gitu dengan kondisi-kondisi perempuan yang ada di Indonesia. Terutama kan Sa'diyah Ma'ruf ini keturunan Arab ya. Nah, kita melihat bahwa dia juga ingin menyuarakan loh keresahan-keresahan yang terjadi pada perempuan yang ada di etnis Arab gitu. Terus apa kesimpulannya apa dari hasil riset terhadap stand up komedinya Sa'diyah Ma'ruf tuh kira-kira apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama gini ya, meskipun memang sudah ada gerakan emansipasi perempuan di dunia Islam terutama di Indonesia, tapi tetap saja yang namanya pandangan patriarkal atau pandangan yang pandangan negatif terhadap perempuan tuh masih ada gitu. Apalagi kalau ini kan memang spesifik ya, Sa'diyah Ma'ruf membicarakan tentang perempuan etnis Arab gitu. Nah, kalau kita lihat kebetulan kan karena saya pendekatannya ini kan pendekatan bahasa ya. Jadi saya melihat pertunjukan Sa'diyah Ma'ruf itu bukan dari pertunjukannya tapi dari penggunaan bahasanya. Jadi ketika dia menyampaikan humor, gimana sih kalimatnya gitu. Gimana sih setnya, gimana sih punchline-nya dan sebagainya. Itu sebetulnya ingin mengungkapkan apa sih gitu. Dan memang betul ya, dia betul-betul merepresentasikan ini loh perempuan Arab tuh masih kayak begini gitu. Perempuan keturunan Arab tuh masih tidak memiliki akses, ini sebagian ya yang diangkat oleh Sa'diyah Ma'ruf, belum memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kemudian nikah muda dan sebagainya. Gitu. Dan soal hijab tentu saja. Tapi maksudnya secara bahasa Indonesia yang dikaji dalam riset ini apa kira-kira? Secara
penggunaan pilihan katanya, diksinya, atau sebenarnya mau coba ngaitin sama isu sosialnya? Nah itu mengaitkan bagaimana sebenarnya bahasa itu adalah representasi dari sosial. Nah saya ini kan di penelitian ini sebetulnya saya menggunakan kacamata Verklo, Norman Verklo. Jadi Norman Verklo ini dia seorang ahli bahasa, tapi juga dia punya sensitivitas terhadap persoalan sosial yang menarik gitu ya. Jadi menurut Verklo itu dia mengatakan bahwa sebetulnya dalam sebuah wacana itu kalau kita teliti lebih dalam itu ada ketidakberesan sosial gitu. Jadi kalau kita melihat satu wacana kita harus sampai pada ternyata di sini tuh ada yang nggak beres loh secara sosial. Jadi bahasa itu tidak ansih diterima sebagai bahasa, tapi juga itu adalah representasi dari persoalan sosial gitu. Di situ ada ketidakberesan loh, misalnya kayak gitu. Nah artinya ketika kita melihat satu produk bahasa, katakanlah kayak kan humor ini juga produk bahasa kan. Artinya dia memanfaatkan media bahasa untuk menyampaikan kritik sosial gitu ya. Nah di situ tuh ada ketidakberesan sosial, ada hal-hal yang menjadi menjadi problem yang tidak hanya dirasakan oleh satu orang secara personal, tapi oleh orang lain juga gitu. Misalnya kalau Sadia Ma'ruf ini kan dia concern terhadap bagaimana misalnya seorang anak dari keturunan Arab gitu ya untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu juga ada hambatannya. Misalnya dalam beberapa stand up comedy dia mengatakan bahwa banyak anak-anak atau banyak perempuan keturunan Arab itu yang dia nikah muda. Kalau dia nikah muda berarti kan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga jadi terbatas kan, kayak gitu. Kemudian misalnya dia sering mengatakannya dengan humor gitu. Saya tuh nggak bisa kemana-mana. Bahkan kalau sampai ke fotokopian pun saya dianterin sama abah saya, misalnya kayak gitu ya. Ya kurang lebih bahasanya seperti itu. Itu artinya memang yang dia rasakan adalah sebagai anak atau sebagai perempuan keturunan Arab dia tidak mendapatkan akses yang lebih leluasa gitu dibandingkan yang lain gitu. Iya. Jadi sebenarnya objektif dari penelitian ini sebenarnya mau menggambarkan kondisi sosialnya lewat pendekatan bahasanya. Iya betul. Karena kan maksudnya gini, saya tuh jadi ingat ya pendapatnya Putu Wijaya. Dia tuh mengatakan kalau misalnya humor itu kan kalau dulu zaman-zamannya Orde Baru kan ketat sekali ya pertunjukan teater itu kan ketat sekali. Nah Putu Wijaya itu mengatakan kalau misalnya humor itu kalau bisa bikin orang tertawa, tapi ketika mulut itu terbuka maka ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Apa itu ya? Kritis, pemikiran kritis gitu. Nah saya dari kacamata Putu Wijaya saya bisa memahami bahwa apa yang disajikan humornya dalam Sadia Ma'ruf ini nggak hanya bikin kamu ketawa, tapi juga kamu jadi sadar oh iya ya ada konflik loh dalam masyarakat, ada persoalan loh dalam masyarakat terutama terkait dengan perempuan gitu. Kasih contoh dong, maksudnya ini kita aku pernah nonton beberapa kali nonton stand up-nya Sadia Ma'ruf kan sebagian besar juga ada yang bahasa Inggris, ya kan? Betul. Kalau apalagi kalau audiensnya dia lagi justru itu lebih malah jadi lebih menarik kan? Ketika dia cerita tentang kondisi persoalan di komunitas Arab ke orang bule. Jadi dia membawakan humor pakai hijab ke orang bule yang nggak ngerti apa-apa, jadi kontrasnya itu lebih kelihatan gitu. Tapi objektifnya Teh Neneng waktu ketika riset ini kira-kira memang kayak gimana gambarnya? Atau contoh misalnya problem-problem apa yang sering diangkat? Kayak misalnya tadi kan pendidikan, nikah muda. Ada nggak contoh mungkin cukilan-cukilan stand up-nya mungkin kita bisa? Misalnya gini ya, ini sebetulnya lucu tapi menurut saya miris gitu. Misalnya ini ya, ini saya ambil dari video komika santri. Kurang lebih kata-katanya begini, kamu itu perempuan, suara itu aurat, seluruh tubuh kamu itu aurat, tubuh perempuan itu mengundang fitnah, kenapa kamu berdiri di panggung seperti itu, tidak meneladani istri Rasulullah. Ini maksudnya ketika dia jadi komika gitu ya. Ini komen netizen? Enggak, bukan, ini cerita dia? Cerita dia. Okay. Jadi
waktu penelitian itu, jadi video yang ditampilkan atau video yang menampilkan Sadia Ma'ruf itu aku transkrip semuanya tuh. Berapa video? Sebentar, kayaknya antara 7 deh kayaknya. Oke, 7 video stand up dia, ditranskrip semua, semuanya sampai akhir itu ya? Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar 7. Jadi ada yang judulnya, judul videonya ya, Sadia Ma'ruf buka tawa, terus ada Sadia Ma'ruf Havel Prize acceptance speech, kemudian yang stand up-nya dia di Oslo Freedom, kemudian curhat jadi perempuan Arab, Bravest Award, kemudian Komika Santri, dan Sadia Ma'ruf di Perdana tahun 2020 tuh. Itu video-video, judul-judul videonya itu ya. Dan kemudian dari situ saya juga melihat misalnya gini, ada satu lagi nih yang menarik. Ini menunjukkan bahwa dia ingin menceritakan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ini di Komika Santri. Misalnya gini ya. Iya, kondisinya seperti itu sampai pada satu hari saya bilang ke mama saya, kalau kondisinya seperti ini, anak perempuan sedemikian dibatasi, saya melihat anak perempuan dipukul, istri dipukul, itu sesuatu yang biasa, keseharian. Saya bilang sama mama saya, kalau seperti itu saya tidak akan pernah mau menikah. Dulu waktu SMA saya bilang sama mama saya seperti ini, kalau seperti itu saya tidak akan pernah mau menikah gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya dari humor ini dia ingin menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tuh banyak loh gitu. Banyak loh yang terjadi di masyarakat gitu. Meskipun kadang-kadang kalau kita melihat humor Sadia Ma'ruf mungkin agak mikir gitu ya. Tapi di situ dia ingin menjelaskan bahwa lewat humor itu saya bisa loh menjelaskan kondisi perempuan yang menyedihkan gitu. Menyedihkan dalam artian menerima ketidakadilan sosial gitu. Oke. Menarik. Jadi dari 7 video ditranskrip, terus dianalisis word by wordnya, lalu muncullah simpulannya apa? Kesimpulannya dari word by word itu kira-kira apa? Hipotesisnya Teh Neneng apa terkait itu? Hipotesisnya bahwa yang pertama, humor yang disampaikan oleh Sadia Ma'ruf ini memang humor yang bertujuan gitu. Jadi nggak hanya untuk menghibur tapi atau juga nyari duit gitu ya. Nggak hanya itu. Humor ada misi sosialnya. Ya, ada misi sosialnya. Artinya dia ingin membuka wawasan yang mendengarkan humor ini kalau persoalan perempuan ini perlu disadari bersama. Apalagi perempuan, katakanlah di Indonesia ini kan banyak muslim ya. Nah, dia ingin mengatakan bahwa perempuan Islam itu mesti sadar, muslim itu mesti sadar bahwa kita ini dalam ketimpangan gender gitu. Dan saya melihat jadi pernah satu kali saya melihat video gitu ketika Sadia Ma'ruf stand up comedy di Australia kalau tidak salah. Gak lama kemudian ada yang mendatangi Sadia Ma'ruf dan mengatakan, kau telah menyuarakan suara kami gitu. Itu kan artinya itu tuh suara kami yang terpendam loh gitu. Dan itu bisa disampaikan dengan baik oleh Sadia Ma'ruf gitu ya. Misalnya banyak yang mengatakan tubuh perempuan itu aurat kan gitu ya. Nah, itu disampaikan melalui stand up comedy gitu. Karena kalau misalnya selalu perempuan yang dianggap menjadi aurat, jadinya itu kelanjutannya kalau menurut saya ya, setiap ada kekerasan seksual dalam bentuk apapun yang disalahkan pasti perempuan. Kamu sih roknya pendek misalnya kayak gitu kan. Nah, itu artinya bahwa kita nggak menyelesaikan persoalan gitu. Yang salah itu kan pelakunya loh, kok objeknya malah yang dijadikan pemicu dari kekerasan itu gitu. Nah, sebetulnya yang menurut saya yang menurut saya pelajari ya, yang saya bisa ambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Sadia Ma'ruf adalah ayo dong kita harus sama-sama sadar gitu ya, dan kemudian harus menyadari bahwa masyarakat kita tidak adil dan kemudian ini harus disuarakan secara bersama-sama gitu. Tapi kan ini juga tidak mudah ya. Saya juga maksudnya dalam banyak kesempatan Sadia Ma'ruf juga mengatakan saya juga mengalami banyak kritik bahkan dari perempuan itu sendiri gitu loh, karena dianggap kok kamu kayak mengumbar aib dan sebagainya gitu ya, kok kayak kamu
menjelaskan sesuatu yang sebetulnya itu tidak perlu dijelaskan gitu. Tapi kalau nggak dijelaskan, gimana kita mau sadar gitu kan? Nah, salah satu jalan agar kita bisa mengetahui problem-problem kesetaraan gender gitu yang ada di masyarakat ya salah satunya menurut saya dengan humor gitu. Ya, artinya dalam riset ini juga sebenarnya Teh Neneng mau mengajak juga untuk menginspirasi orang lain kan dalam konteks ini. Yuk, kayaknya dari sekian banyak medium untuk menyuarakan kegelisahan perempuan, ada yang pakai jalan aksi demonstrasi mungkin, ada yang nulis opini, ada mungkin yang bikin gerakan. Dan humor ini mungkin lebih efektif atau gimana? Bisa kita bilang lebih efektif gak? Secara reach mungkin dia luas, secara safetyness mungkin juga aman, mungkin karena kan orang balut dengan candaan biasanya nggak terlalu tiba-tiba gimana. Setuju nggak kalau kita anggap misalnya bahwa humor ini adalah tools yang mungkin relatif lebih efektif untuk menyuarakan suara-suara itu? Iya. Jadi maksudnya kan selama ini memang yang disebut sebagai gerakan perempuan itu kan macamnya banyak gitu ya. Ada yang lewat nyanyi, ada yang lewat seni, ada yang lewat lukisan dan sebagainya. Ya humor jadi salah satunya. Karena kan sebetulnya katakanlah gitu ya, program-program humor ini kan banyak diminati oleh anak-anak muda kan gitu. Jadi menyuarakan terhadap, kan kalau saya lihat juga Sa'dia Ma'ruf ini cukup kritis dengan konservatisme dalam Islam gitu ya. Islam konservatif itu salah satu yang disasar tuh dalam humornya Sa'dia Ma'ruf. Ini juga kan sebetulnya salah satu upaya untuk menyederhanakan bahasa-bahasa yang cenderung lebih berat ya. Kalau melakukan kritik akademik kan itu berat banget ya, pakai teori ini, teori itu dengan penjelasan akademik yang cukup panjang. Nah kalau dengan humor kan orang jadi terpatik gitu. Oh iya ya gitu. Oh iya ya gitu. Nah seperti itu. Oke. Jadi aku sekarang jadi belajar bahwa ternyata kalau jadi dosen bahasa Indonesia itu bukan berarti ngomongin cuman soal grammar. Enggak dong. Saya pikir ini miskonsepsi nih guys. Berarti aku selama ini salah karena asumsiku adalah ketika orang belajar bahasa Indonesia, riset dosennya itu seputar gramatikal, soal linguistik, soal yang kayak gitu-gitulah yang berbau dengan urusan perbandaraan vocab dan segala macam. Enggak. Kalau spektrumnya ternyata luas juga ya? Iya luas juga. Apalagi kan maksudnya saya kan bekerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Artinya yang harus saya hadirkan adalah bagaimana irisan antara bahasa dengan kajian keislaman gitu. Jadi deh bahasa dari 24 jam kita aktif gitu ya, atau dari 24 jam dalam satu hari, kegiatan yang paling banyak kan berbahasa. Iya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita berpikir pakai bahasa. Menyampaikan keinginan dan sebagainya juga menggunakan bahasa. Bahkan mengintervensi, bahkan melakukan propaganda dan sebagainya itu kan menggunakan bahasa. Nah, dari bahasa itu kan sebetulnya kita bisa menarik di layer yang kedua, di lapisan yang kedua. Ada apa sih di balik bahasa? Sebetulnya ada, kalau di analisis wacana kritis itu suprastrukturnya kayak gimana sih? Ada ideologi nggak sih di belakang bahasa? Nah, jadi kalau kami nih yang bekerja di katakan di jurusan kami ya, kami melihat bahasa itu layer pertama gitu, baru tahap pertama karena di belakangnya itu ada ideologi gitu. Nah tapi kadang-kadang kita juga nggak ngeh tuh ternyata kita juga kebawa ideologi gitu. Nah Norman Fairclough itu dia cukup cukup kritis gitu. Hai kamu ahli bahasa, kamu jangan melihat bahasa tuh seperti bahasa ini digunakan di mana gitu, kemudian siapa penggunanya, usianya berapa, pelafalannya seperti apa, tapi kamu coba lihat dimensi sosialnya seperti apa. Karena di dalam bahasa itu ada ideologi, hati-hati gitu. Nah baik ya, ideologi kan macam-macam ya, ada ideologi yang positif dan negatif gitu. Nah ini sebetulnya menurut saya menarik ya, bagaimana ideologi bekerja dalam bahasa gitu. Iya, masuk akal. Mungkin kalau Pak Prabowo kemarin ngakunya kan punya masalah komunikasi kan. Jangan-jangan harus ngerekrut ahli bahasa merenya. Kayaknya sih harus gitu ya. artinya bukan hanya merekrut pakar komunikasi. Iyalah. Mungkin juga harus merekrut pakar bahasa.
Iya dong, kayak gini deh. Karena orang kan sekarang ilmu pakar komunikasi kayak banyak banget gitu. Orang mengaku pakar komunikasi, tapi tidak semua pakar komunikasi adalah ahli bahasa. Iya, jadi gini. Bedanya apa? Bedanya gini, kalau komunikasi itu kan bagaimana cara mendeliver, ya nggak sih? Misalnya seorang public speaker nih, gimana sih caranya agar dia bisa berkomunikasi dengan lancar, nggak grogi dan sebagainya tuh. Tapi kalau ahli bahasa, sebentar ini kata yang dipilih apa ya? Jangan sampai jadi blunder nih gitu. Jadi seorang ahli bahasa dia bisa tahu kalau gua ngomong gini impactnya kemana, ada ideologi apa di belakangnya. Iya, gitu, bisa kayak gitu. Makanya untuk beberapa kasus yang agak-agak menggunakan bahasa-bahasa yang ini jadi bermasalah, sebetulnya mereka harusnya belajar sama ahli bahasa. Ingat nggak dulu cicak buaya? Ya. Menganalogikan cicak dan buaya, itu kan bahasa jadi banget. Iya kan? Akhirnya muncullah masalah sosial. Seolah-olah KPK lebih kecil, polisi lebih besar gitu-gitu. Iya kan? Coba kalau dia bisa mengatur penggunaan bahasa yang lebih sopan atau dalam artian lebih aman lah gitu kan? Ya kan maksudnya gini. Ini kan ada publik nih ya kan, kemudian ada seseorang yang memiliki kewenangan gitu. Mereka kan harus berkomunikasi tuh di public space gitu, di ruang publik yang terbuka. Kalau ruang publik yang terbuka itu semuanya harus bisa dikoreksi gitu. Jangan sampai ada semacam yang berwenang itu jauh lebih memiliki power untuk mengintervensi tapi nggak bisa dikoreksi. Nah itu kan bahaya tuh. Oh iya benar. Artinya dalam komunikasi publik itu akan menilai ini gimana sih bahasanya, kita bisa mengerti nggak? Karena apa? Karena itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak gitu loh. Iya. Pemilihan diksi, tone. Iya, tone bicara dan segala macam. Iya. Iya, itu kan maksudnya selain karena memang jadi komunikasinya lebih efektif dengan bahasa yang baik, tentu saja orang juga akan paham, oh maksudnya pemerintah ini begini ya, gitu. Jadi kalau misalnya, wah kami punya kesulitan untuk komunikasi, Pak, ahli bahasa banyak, Pak. Iya benar. Kalau sekarang dipanggil Pak Prabowo terus dimintain saran pertama apa yang akan Teh Neneng kasih? Yang pertama apa ya? Apa jadi saran pertama yang harus diperbaiki oleh timnya Prabowo terkait komunikasi? Komunikasi ya. Yang pertama memang harus jelas nih pesannya apa. Kan ketika kita mau berkomunikasi harus jelas, harus terang. Pesan yang mau disampaikan apa. Nggak boleh ambigu. Nggak boleh ambigu. Okay. Tujuannya apa gitu ya. Dari tujuan itu maka kita bisa memilih kalimat-kalimat yang mudah difahami oleh masyarakat. Ingat ya, masyarakat yang sarjana kita berapa? Statistik mengatakan itu kan nggak banyak juga kan masyarakat Indonesia yang meraih pendidikan tinggi kan, terus jumlahnya sedikit lah. Kemudian maka gunakan bahasa yang bisa difahami. Satu, jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Yang kedua adalah gunakan bahasa-bahasa yang tidak ada konotasi negatif. Konotasi negatif ini kan artinya ada implikasi merendahkan gitu ya. Misalnya jadinya orang yang diajak komunikasi jadi tersinggung dan sebagainya. Setelah itu susun dengan kalimat yang mudah difahami juga. Artinya kalimatnya nggak boleh berbelit-belit. Dan jangan spontan kalau memberikan tanggapan. Jangan impulsif gitu loh. Iya. Artinya ada istilahnya waktu itu aku pernah dengar sebuah podcast ya. Jadi harus ada proses jeda untuk memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Jadi tadi kan konteksnya jangan spontan itu tadi kan. Jadi ada satu, jadi ini dia ngomongin konteksnya ini lagi soal relationship. Dalam relationship komunikasi itu ada beberapa tekniknya. Salah satunya adalah tidak langsung mengucapkan apa yang kita ingin ucapkan, tapi memikirkan dulu, ada jeda gitu, ada proses memikirkan. Kalau mau ngomong ini, pikirin dulu. Nah, jeda itulah yang harus jadi self awareness kita untuk ngejagain gitu. Iya dong. Jadi memang kadang spontanitas itu bisa jadi terdistorsi dengan nafsu, dengan emosi mungkin ya gitu. Bisa juga. Maksudnya ini kan impulsif, ini kan lawan katanya sabar ya. Artinya
ketika seseorang yang dia punya kapasitas kewenangan yang cukup besar dan kata-katanya akan jadi perhatian, maka dia harus memikirkan dengan baik kata-kata yang harus diucapkan tuh seperti apa, agar tidak bias dan multitafsir. Oke. Itu sih yang penting gitu. Terutama kalau pejabatnya nggak punya vocabulary kata yang banyak juga. Iya, kan ada staf ahli, Pak. Ya itu. Staf ahlinya mungkin perlu dari ahli bahasa kali ya. Ya itulah. Emang nggak ada selama ini? Nggak ngerti saya. Yang bikin pidato aku pikir ada ahli bahasa juga ya. Mungkin harusnya ada. Harusnya dong. Iya nggak sih? Maksudnya untuk memastikan bahwa apakah kata ini akan bermakna ganda atau tidak. Kalaupun misalnya menggunakan humor, katakanlah seperti itu ya. Ya humornya sebisa mungkin yang humor yang aman lah gitu ya. Humor yang menghibur lah gitu. Menghibur dan mencairkan suasana, tapi juga tidak punya nilai untuk menyindir. Nah kan sekarang coba lihat deh kasus orang yang humor ternyata itu tuh memaki secara halus misalnya. Kan nggak begitu. Konsep humor itu kan yang pertama dia harus menghibur. Nah dari menghibur itu mau kemana nih setelah menghibur? Apakah hanya sekadar ketawa atau ketawa langsung mikir gitu? Nah untuk komika-komika yang cerdas kayak Sadia Ma'ruf itu bikin ketawa setelah itu mikir. Gitu. Artinya oh iya ya setelah saya menonton humor saya jadi tahu nih tentang kondisi di Indonesia seperti ini. Oh iya ya gitu, saya jadi tahu nih ternyata memang masyarakat kita belum adil melihat perempuan gitu. Artinya dari situ setidaknya kan terbangun kesadaran gitu. Dari kesadaran itu kita kan akan memiliki wawasan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari masa lalu gitu. Tapi itu butuh effort banget sih. Ya iya. Artinya untuk menjadi seorang komika kayak Sadia Ma'ruf itu menurutku ya, walaupun delivery-nya terkesannya sederhana gitu ya, cuma cerita gitu, tapi menurutku itu prosesnya, risetnya, delivery, nulisnya, itu kayaknya nggak gampang deh harusnya. Iya dong. Maksudnya gini. Bisa mengemas satu humor tanpa harus bikin orang tersinggung dan itu kan PR banget kayaknya. Ya, tapi kan begitulah kerja seniman yang bener kan. Iya. Kalau mau jadi seniman yang artinya seniman yang bisa diperhitungkan oleh dunia, kan Sadia Ma'ruf ini juga mendapatkan penghargaan dari berbagai institusi kan, internasional pula gitu ya. Ya memang harus begitu, itulah pekerjaan itu artinya kalau kita mau mensimplifikasi apa yang disebut sebagai pekerjaan itu bukan hanya sekedar kamu beraktivitas kemudian dapat uang, tapi kamu beraktivitas untuk memanusiakan manusia. Nah kerja-kerja seniman tuh bukannya seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita baca Bumi Manusianya, Pramudia Anantatur, tergerak ke hatinya, aduh ternyata gitu kan. Ternyata gue jadi pengen berorganisasi nih, biar bisa ngelawan. Memang iya. Tapi kan yang paling penting bagaimana perjuangannya Mingke, kalau misalnya melihat yang di Pramudia Anantatur itu, bagaimana Mingke dia keluar dari inferiority-nya. Dia yang rendah, yang merasa rendah diri gitu kan. Itu akhirnya dia pecah dan dia bisa tampil sebagai seorang penulis kan di situ kan, sebagai jurnalis kan. Artinya bahwa seorang seniman itu harus setidaknya itu ya membuka cakrawala kita sehingga kita jadi jauh lebih percaya diri gitu. Dan itu juga ya kalau misalnya kita bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan uang, tapi harus bisa memanusiakan manusia. Berat juga ya. Iya, jadi kok serius ya? Ya Allah. Tapi aku jadi keingetan ya baru-baru ini kan ada komika yang kena semprot juga karena bukan kena semprot tapi dia dikritik karena menghina pecinya topinya Deddy Mulyadi kan, jadi rame lah itu tadi di situ. Terus entah berapa banyak kasus pejabat kita yang blunder karena ngomongnya spontan lalu tidak terukur, akhirnya blunder lagi, halus ralat lagi dan segala macam. Tapi ngomong-ngomong soal effort, ada nggak ilmu dalam linguistik bahasa Indonesia yang kita bisa pelajari yang akhirnya kita bisa jadi kayak Sadia Ma'ruf gitu? Maksudku selain terlepas dari pengetahuannya yang luas gitu kan, tapi secara technicality ada nggak life hack dari mungkin sebagai pakar bahasa Indonesia? Maksud gua kalau mau jadi seorang stand up comedian yang smart,
kayak gitu, apakah kemampuan vocabnya yang harus bagus, artinya dia harus banyak buku, banyak sastra misalnya gitu-gitu, harus banyak baca buku non fiksi atau fiksi misalnya gitu, untuk mempertajam vocabulary-nya supaya pemilihan diksi dia ketika stand up mungkin bisa seperti Sadia gitu. Atau ada teknik-teknik tertentu nggak untuk misalnya kalau ada orang terinspirasi sama dia terus mau sehebat itu gimana cara? Secara linguistik gitu. Linguistik ya. Mungkin kalau mau tips and trick mungkin harus tanya ke komikanya langsung. Cuman kalau misalnya dari segi bahasa ya, agar seseorang bisa katakanlah berkomunikasi dengan efektif, kemudian menyenangkan atau ya setidaknya membuat orang yang diajak komunikasi nyaman gitu ya. Sebetulnya yang pertama kalau kita melihat, kalau saya melihat dari ini ya, dari hasil observasi saya terhadap dalam penelitian ini, saya melihat bahwa Sadia Ma'ruf ini memang dia suka dengan stand up comedian dan dia penonton yang baik. Artinya dia menonton stand up comedy dan dari situ dia sedikit demi sedikit belajar gimana sih stand up comedy itu gitu ya. Nah itu ya yang saya hasil observasi saya seperti itu. Artinya harus dimulai dari kecintaan terhadap sesuatu. Kalau kamu mau jadi seniman ya kamu harus betul-betul mencintai seni gitu. Kalau mau jadi stand up comedian yang baik ya kamu harus mencintai stand up comedian gitu. Stand up comedy pertunjukannya seperti apa dan dari situ akan mulai kamu mulai mencintai dan kamu akan mudah untuk belajar. Bagaimana cara mengemas isunya, kemudian bagaimana cara menampilkannya dan sebagainya. Kemudian perhatikan soal pemilihan kata gitu. Pemilihan kata ini kan sebetulnya kalau saat komunikasi secara langsung gitu ya, kita dengan mudah memilih kata gitu. Karena kata-kata itu sudah tersimpan dalam memori kita, jadi tinggal diambil saja. Tapi ketika orang akan berpikir, oke, kalau saya pakai kata ini kira-kira efeknya apa ya? Nah, itu kadang-kadang harus 2 kali tuh gitu. Makanya tidak bisa impulsif. Kalau menjadi seorang yang punya kewenangan tertentu, berkata secara impulsif itu berbahaya gitu. Karena boleh jadi apa yang difikirkan saat itu ya yang terlintas saja tanpa melihat efeknya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalau sebagai perempuan, saya kira harus berani speak up ya. Karena selama ini kadang-kadang perempuan tuh udah deh gue diem aja deh gitu ya. Gue ikut lu aja deh misalnya kayak gitu. Nah harus speak your mind mungkin ya bahasanya. Jadi harus menyampaikan apa yang difikirkan. Menyampaikan apa yang difikirkan itu effort juga tuh. Karena pikiran itu kan harus tersusun. Ya kan, yang namanya pikiran itu harus tersusun. Gimana caranya? Harus ditulis. Makanya Sadia Ma'ruf itu, seingat saya ya, sebelum dia tampil dia menuliskan materi-materi stand up-nya gitu. Artinya sebelum tampil tuh memang dia sudah menyiapkan materi apa ya yang saya sampaikan gitu. Kira-kira materi komedinya seperti apa ya, seperti itu. Artinya kalaupun misalnya ada improvisasi dalam pertunjukan, setidaknya dia sudah tahu apa yang akan saya sampaikan gitu. Oke. Ya masuk akal sih. Apalagi kalau dia sekarang ini juga stand up-nya pakai bahasa Inggris kan, nggak cuma bahasa Indonesia. Betul. Maksudnya 2 proses layer berpikir lagi kan untuk ngedeliver itu ke dalam bahasa Inggris gitu. Kalau dalam otak bodohku ini misalnya udah bahasa Indonesia aja udah kadang-kadang nggak terbingkai, apalagi di package dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ya memang sulit sih ya, nggak mudah lah ya. Namanya mau kerja seniman yang tadi ya, memanusiakan manusia. Iya itu. Tapi kan kalau kita lihat profilnya Sadia Ma'ruf ini kan dia memang S2-nya bahasa Inggris ya, saya kan di UGM. Artinya memang modal bahasanya sudah dimiliki dan kalau tidak salah Sadia Ma'ruf juga bekerja sebagai seorang penerjemah. Artinya memang modal bahasanya bagus gitu. Dari situ, dan S2-nya kalau tidak salah juga membahas tentang stand up comedy. Artinya memang kalau bisa dikatakan saya melihat bahwa stand up comedy itu menjadi bagian dari hidupnya Sadia Ma'ruf. Ngomong-ngomong soal kondisi masyarakat di konteks tadi ya, komunitas Arab, Islam konservatif. Kan kalau nggak salah TNN juga punya riset tentang pers. Oh iya, betul. Soal
Pers Islam Pers ya. Islam zaman dulu kan. Iya, pas awal zaman abad Belanda. Jawa ya. Itu awal kan abad 20. sebenarnya relatif sama juga, mau menangkap sebuah fenomena yang terjadi saat itu dari perspektif bahasanya kan. Betul. Esensinya itu kan. Ini yang tadi konteksnya bahasa dalam stand up comedy, ini bahasa dalam konteks pers Islam. Iya. Apa temuan menariknya dari kajian itu atau riset itu? Yang pertama, ini kan sebetulnya penelitian yang diinisiasi Ibu Rosida sebetulnya. Awalnya begitu. Kemudian ada hibah penelitian dan kemudian kami ikut. Kami membentuk tim bersama Pak Makyun, saya dan Ibu Rosida. Dan kemudian kami meneliti 8 majalah gitu atau buletin ya pada saat itu, karena penggunaan buletin majalah juga itu tidak terlalu membeda ya waktu itu. Yang pers Islam ya. Kenapa disebut pers Islam? Karena memang isinya itu banyak membicarakan Islam, gitu. Dan kalau lihat dari data kami, ini sebetulnya pers yang atau surat kabar yang kemudian mulainya itu awal abad 20 ya. Jadi 1910-an sampai 1930-an. Ini memang sebetulnya kalau dilihat secara data kami memang tidak terlalu banyak dalam artian jumlahnya, misalnya 10 juta kata, nggak sebelum sebanyak itu ya. Karena memang terbitan pada saat itu juga terbatas begitu ya, dan akses kami kepada itu juga saat itu terbatas. Tapi dari situ kami bisa melihat bahwa ada semangat kemajuan ya. Di pers Islam zaman dulu. Zaman dulu gitu. Ada semangat ingin maju. Jadi kata kemajuan itu sering muncul. Jadi bangsa yang maju. Nah itu tuh sering muncul tuh, bangsa yang maju gitu ya. Kemajuan dalam hal apa? Satu, pendidikan. Jadi pada masa itu kan, masih ingat nggak politik etis? Salah satu bentuk politik etis itu kan adanya pendidikan yang modern kan, pendidikan kolonial Belanda. Jadi banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bentuk politik etis ya kalau tidak salah waktu itu. Jadi politik balas budi lah istilahnya. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, dalam pers Islam ini para jurnalis atau para penulis yang mengisi tulisan di pers Islam itu menyadari bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Pendidikan modern itu penting, karena kalau dulu yang disebut sebagai pendidikan udah ada, kayak misalnya ada pesantren, ya kan, kemudian istilahnya itu sekolah-sekolah rakyat mungkin udah ada gitu, tapi kan pendidikan modern yang punya sistem itu menjadi salah satu perhatian, karena dengan memiliki pendidikan orang akan terbuka pada kemajuan, gitu. Itu satu. Kemudian setelah itu memang pada masa itu, pada awal abad 20, ini juga yang sudah dilakukan oleh Ahmad B. Adam tahun 1984, disertasinya di Cornell University kalau tidak salah. Ia mengatakan bahwa pada awal abad 20 itu memang sudah muncul kesadaran para intelijensia di Indonesia. Dulu namanya sih masih Hindia Belanda ya. Tapi saat itu memang sudah muncul kesadaran untuk ayo dong kita terikat dalam satu ikatan yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Nah sudah muncul tuh. Makanya kan kalau misalnya kita lihat sejarah pers tuh, Tirto Adi itu kan sebagai tonggak pers Indonesia dan pers kebangsaan. Jadi kalau ini nama Tirto nih bahaya ya. Pers kebangsaan loh, itu 1907 kalau tidak salah kan. Tirto membangun Medan Priai, kemudian membangun majalah-majalah lain yang dia ingin menjelaskan bahwa yang namanya pers itu dia punya tanggung jawab untuk mencerdaskan gitu, untuk memberikan kesadaran, dulu namanya kesadaran kepada orang banyak, kepada pribumi gitu. Nah, ada kesadaran itu tuh. Jadi kesadaran yang pertama untuk untuk mendapatkan pendidikan yang secara modern, yang kedua terkait dengan kebangsaan ya, isu kebangsaan, yang ketiga tuh kalau saya lihat terkait juga dengan persoalan literasi. Jadi di dalam pers Islam juga sudah mulai
membaca buku, membaca surat kabar itu harusnya menjadi semacam kebiasaan gitu. Jadi itu menggambarkan suasana pers zaman itu ya, tentang apa yang mau dari analisis word by wordnya. Iya, jadi TNN mengekstrak seluruh teks itu lalu dianalisis repetisinya dan segala macam gitu ya, iya, berapa banyak dan segala macam. Karena itu Islam kan, ada nggak tadi yang kita bahas tadi ngomongin antara isu konservatisme dan progresif gitu. Dalam konteks itu apakah zaman dulu udah ada pikiran-pikiran untuk Islam lebih progresif, misalnya ngomongin kesetaraan gender, misalnya ngomongin soal ekosistem ekonomi yang lebih gimana gitu, atau aku nggak tahu. Iya, tapi betul. apakah atau masih sangat konservatif zaman dulu itu pun secara konsep? Kalau di terbitan-terbitan ini saya melihat bahwa sebetulnya perempuan juga harus masuk dalam pendidikan gitu ya, harus bisa mengakses, harus bisa mengakses pendidikan gitu. Artinya ingin mengatakan bahwa Islam itu tidak anti kemajuan gitu. Jadi kalau kalau kita membaca penelitiannya, misalnya salah satunya adalah Pak Muhammad Ali gitu ya. Ia mengatakan bahwa dalam karyanya itu kita bisa simpulkan bahwa ada semacam dialog antara modernitas dan Islam. Sampai pada satu titik gitu ya, Islam yang modern itu kayak gimana sih gitu. Artinya kan kalau misalnya dulu ada organisasi yang tercerai-berai gitu ya, nah ada organisasi formal, orang-orang Islam tuh sudah berkumpul dan membuat organisasi formal gitu. Dengan tujuan-tujuan yang memajukan bangsa. Kayak gitu, makanya ada Syarikat Islam dan sebagainya gitu. Itu kan artinya mereka sudah sadar bahwa mereka harus berhimpun dan kemudian mengorganisasi diri. Dan yang menurut saya paling menarik adalah kaitannya tulisan itu tidak sebagai tulisan tapi sebagai bentuk propaganda. Jadi pers pada masa itu, terutama pers Islam pada masa itu adalah salah satu bentuk propaganda untuk itu dia ya, untuk membuat pembacanya jadi sadar gitu ya. Dan yang tak lupa, walaupun bagaimanapun gitu ya pers Islam, pers adalah media dakwah. Jadi bersyiar itu ya salah satunya melalui pers. Makanya di dalam pers Islam itu dibahas soal sholat, dibahas soal berita tentang haji, dibahas juga soal misalnya kalau orang mau toharoh kayak gimana, sampai kunut gitu ya. Debatnya kunut. Ya, ada di situ ya? Ada. Buat apa sih kunut gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada masih memperdebatkan kunut, itu perdebatan tahun lalu itu. Nama medianya apa aja sih? Ingat nama medianya? Ya. Yang pertama ada Lembaga Baru. Lembaga Baru, kemudian ada Pewarta Arab, kemudian ada Saung Galing, Matahari, Sinar Islam, Utusan Islam, kemudian satu lagi saya kok lupa ya, pokoknya ada sekitar 8 gitulah. Itu segmentasi pembacanya tuh apakah didefinisikan berdasarkan aliran-aliran? Bukan, misalnya ini medianya NU, medianya Muhammadiyah, atau medianya itu enggak ya? Atau jangan-jangan dulu NU kan udah lama kan, memang dari zaman itu udah ada. Maksudku apakah itu dibentuk berdasarkan satu kelompok organisasi tertentu, persnya, atau sebenarnya memang independen aja, memang mengcover semua aspek dalam Islam? Kayaknya itu memang kalau saya lihat ya, kalau saya lihat siapa redakturnya, memang dari sekian banyak yang saya baca gitu ya, itu memang ditulis oleh peranakan Arab. Gitu ya. Tapi apakah pers Islam cenderung dihasilkan oleh peranakan Arab? Enggak, karena memang Muhammadiyah kan membuat terbitan juga, cuman memang belum masuk ke dalam penelitian yang saya kaji gitu. Kemudian misalnya Sinar Islam ini redakturnya Sosro Sudewo dan Abdul Fattah gitu ya. Ini kayaknya memang bukan keturunan Arab nih kalau ini gitu. Terus biasanya Saung Galing ini adalah terbitan dari yang jadi redakturnya adalah pemimpin Partai Syarikat Islam. Terus Insyaf di sini yang jadi redakturnya adalah Harjo Suwarno. Tapi memang kalau bisa dikatakan ya, ini kan karena keterbatasan kami waktu itu, jadi memang tidak banyak terbitan yang kami teliti. Tapi sebenarnya secara populasi memang masih banyak ya.
Masih banyak. Waktu itu maksudnya waktu zaman Belanda itu memang kondisinya penerbitan perusahaan pers itu nggak sulit-sulit amat harusnya. Ya kan kayak bikin buletin aja gitu. Rutin aja, nggak yang harus lewat verifikasi ke Belanda dulu gitu. Orang bikin aja kayak fanzine. Kayaknya sih begitu ya, kayaknya sih begitu. Jadi kalau kami melihat gitu, misalnya ada satu organisasi dan kemudian membuat pers, gitu, membuat terbitan, membuat buletin kayak gitu. Ya kalau misalnya dianggap meresahkan pemerintahan kolonial Belanda saat itu kan pasti dibredel tuh. Iya kan, makanya kan kalau kita lihat sejarah pers, banyak juga kan pers yang dibredel karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi agak sedikit kontras dikit ya, maksudku gini, dari yang obrolan kita soal Sa'diyah Ma'ruf tentang konservatisme bahwa di kalangan perempuan terutama, di compare sama pers zaman dulu yang memang sudah lebih propagandanya memang, jadi artinya semangat untuk memperbaharui artinya dalam mengkritisi Islam dalam tanda petik itu memang sudah zaman dulu pun udah ada. Artinya betul. Kalau kita mau tarik benang merahnya soal tarik benang merah misalnya, kalau zaman dulu ada upaya untuk mengedukasi publik lewat pers secara keislaman, sekarang kita ada konteks Sa'diyah Ma'ruf yang juga berusaha mengedukasi publik lewat stand up comedy dengan medium yang berbeda dengan mungkin suara yang relatif sama gitu ya, dengan tema-tema yang berbeda tapi mungkin mediumnya berbeda tapi semangatnya sama gitu. Kita pengen terus progresif, pengen terus nge-educate masyarakat dan segala macam. Betul. Memang menarik. Kalau kita lihat pers Islam pada masa itu memang ada upaya, yang pertama tuh memang pada saat itu karena situasinya sulit juga kan dalam penjajahan dan sebagainya. Kita melihat bahwa semangat untuk maju gitu ya, semangat untuk maju, semangat untuk merdeka, semangat untuk bisa mendapatkan keadilan sosial ya pada masa itu sangat tinggi gitu. Nah, tapi yang menariknya itu mereka mengatakan bahwa di dalam pers ini ya, pers Islam ini ada satu kutipan yang mengatakan nggak bisa tapi kalau kita nggak bersatu gitu. Jadi artinya pada masa itu yang disebut sebagai bangsa, kan Tirto juga mengatakan itu ya, bangsa yang dimaksud itu bukan bangsa yang dianggap secara parsial gitu. Misalnya kalau dulu kan disegregasi kan, masyarakat tuh dibagi menjadi misalnya masyarakat Eropa kelas berapa, kelas 1 misalnya, terus kemudian masyarakat Asia jauh misalnya dengan masyarakat pribumi kan itu dipisah-pisahkan. Nah, sebetulnya kalau misalnya sudah ada di Indonesia ya kita harus bersatu agar kita bisa maju gitu. Ada semacam impian untuk menjadi satu komunitas imajiner yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Menarik kan, maksudnya pada berat nih. Ya kan pada masa itu memang, makanya kan tahun 1928 ada Sumpah Pemuda kan konteksnya itu. Konteksnya gimana caranya kita maju tapi gak sendiri, bareng-bareng gitu. Iya, benar. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ringan nih. Fun fact ya. Fun fact. Apa yang paling banyak muncul kata dari stand up komedinya Sa'diyah? Arab. Ya karena dia sering ngomongin orang Arab ya. Iya, kayaknya ya gitu kan, memang perempuan dan kata Arab itu sering muncul tuh gitu. Artinya memang karena mungkin data yang saya teliti juga kan begitu ya. Bahkan misalnya stand up comedy yang dia tampilkan di luar negeri, misalnya kayak di Oslo gitu, dia juga berbicara tentang perempuan dan Arab. Perempuan keturunan Arab itu seperti apa gitu. Artinya dia ingin menjelaskan ya ada masalah loh ternyata gitu. Iya, benar. Iya, kata-kata itu sering muncul tuh, perempuan Arab. Tadi kepikiran mau cerita soal temanku yang nikah sama orang, tapi entar aja. Kayaknya berat banget. Kalau yang dari pers Islam, kata apa yang sering muncul? Bangsa. Tapi bangsa jangan dianggap sebagai bangsa dalam konteks sekarang. Enggak. Jadi bangsa itu pada teks yang kami teliti, bangsa itu punya dua makna. Yang pertama, bangsa dalam artian seseorang yang mendiami satu wilayah, dan bangsa yang artinya keturunan. Oh, misalnya orang Sunda, bangsa Sunda. Bangsa Jawa kayak gitu. Terus bangsa Arab. Nah, bangsa Arab itu bukan yang di Saudi bukan, tapi
orang yang keturunan Arab gitu. Yang ada di sini. Jadi kalau misalnya dalam teks ada bangsa kita, sebentar ini kita ini mengacu ke siapa nih gitu. Jangan-jangan kita ini mengacu pada kata Arab itu. Jadi yang disebut bangsa, ingat nggak ada kalau dulu tuh yang ada kata Vangsha Shailendra gitu kan. Nah, kalau kita telusuri secara etimologi, kata bangsa itu memang terambil dari bahasa Sanskerta, Vangsha gitu. Jadi dari bunyi V kemudian jadinya jadinya B nih karena bunyi V kan dekat dengan B tuh kan. Nah, dari yang artinya dulu keturunan, nah maknanya kan sekarang jadi seseorang atau sekelompok yang mendiami satu wilayah. Padahal dulu kalau kita lihat teks zaman dulu gitu ya, tahun misalnya dari data yang saya teliti, saya juga sempat terkecoh, wah bangsa nih gitu ya. Pas dilihat bangsa tapi bergabungnya dengan kata Arab. Terus saya baca teks lagi dengan agak lama, oh mungkin yang dimaksud adalah keturunan Arab gitu. Jadi bangsa itu kan maknanya, makna keduanya kan keturunan. Jadi memang karena data kami ini berbicara tentang banyaknya keturunan Pers, keturunan Arab, maka kurang lebih dia pembicaraannya kurang banyak membicarakan tentang bangsa Arab atau keturunan Arab gitu. Kalau ini tiba-tiba random aja. Tadi kan kita udah ngomongin soal keresahan-keresahan. Artinya dari analisis itu kan pasti muncul keresahan-keresahan dan kegelisahan-kegelisahan baru terkait penggunaan bahasa dan segala macam. Aku nanya ini ke semua tamuku. Kalau tadi kan Teneneng aku tanya kalau seandainya jadi penasehat. Kalau sekarang beneran jadi presiden sebuah negara. Aduh. Atau jadi regulator lah gitu. Regulator. Bisa membuat peraturan tertentu gitu. Iya. Kira-kira apa peraturan pertama yang akan Teneneng terbitkan? Nah itu aku nggak ngerti tuh. terkait bahasa bisa jadi mungkin bisa terkait yang konteksnya sama bahasa juga, misalnya kebijakan tertentu. Apa kebijakan pertama yang Teneneng akan terbitkan kalau jadi presiden? Kalau Teneneng menguasai seluruh dunia ini atau negara? Kalau peraturan yang terkait dengan bahasa akan lebih baik kalau misalnya pendidikan bahasa itu mengacu pada skill. Konteksnya gimana? Contohnya? Gini, skill itu maksudnya keterampilan kan. Jadi pendidikan bahasa itu sebaiknya mengarahkan orang-orang Indonesia itu menguasai keterampilan bahasa. Misalnya waktu SD. SD tuh jangan diajarin subjek, predikat, objek. Oh iya itu. Menurutmu itu salah? Nggak salah sih, cuma maksudnya akan lebih baik kalau misalnya udah nyuruh dia tulis gitu, nulis. Kayak misalnya anak kecil. Misalnya anak SD deh. Anak SD tuh harusnya tugasnya tuh membuat gimana sih kegiatan kamu sehari-hari. Nulis gitu ya. Nulis esai gitu. Nulis sehari-hari gitu. Karena maksudnya gini, dengan mengajarkan skill kepada anak, skill menulis kepada anak, sebetulnya ada banyak efek tuh. Yang pertama, anak jadi lebih terorganisasi ya, ketika dia punya pikiran tuh lebih tertib gitu loh kalau dengan menulis. Yang kedua, anak bisa punya kanal untuk mengekspresikan perasaan. Selama ini kan anak-anak taunya main game ya, ya sama sih anak saya juga main game. Cuman maksudnya kalau dia sudah membiasakan dari kecil menulis, maka dia punya kanal ketika dia punya problem psikologis. Misalnya nggak suka sama temennya atau dia sedang sedih, itu ada kanalnya tuh. Kemudian dengan menulis kan keterampilan paling tinggi kan. Sebetulnya dia menertibkan pikirannya dia gitu loh. Nah selama ini kan keluhannya adalah tingkat literasi kita kan katanya jelek ya kan. Ya mungkin karena memang pembelajaran bahasanya tidak diarahkan kepada skill gitu. Contoh lagi deh bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan diajarkan di SD. Sekarang kan gitu ya. Belajar bahasa Inggris di SD. Belajar bahasa Inggris di SMP. Terus kalau ketemu orang asing udah bisa ngomong belum? Iya. Artinya akan lebih baik kalau pembelajaran bahasa apapun ya itu diarahkan kepada skill, sehingga dengan bahasa yang ia miliki ia punya kompetensi untuk berbicara kepada orang lain dan mengungkapkan pikirannya. Kayaknya sekarang harus ke situ deh. Apalagi kalau misalnya baca Yuval Noah Harari misalnya, yang mengatakan kalau sekarang ini kan harus ada critical thinking, bisa komunikasi, bisa bersinergi dan sebagainya gitu ya.
dengan kemampuan dia berbahasa dan menulis, critical thinking pasti kebangun deh. Jadi belajar bahasa itu, bahasa apapun, seharusnya sudah mulai kita kurangi pembelajaran yang sifatnya Teoretis. formalistik dan teoristik gitu. Lebih ke Langsung ke hal praktikal sehari-hari yang memang berhubungan sama industrinya, sama pekerjaannya atau sama kebutuhan hidupnya iya, gitu. betul. Iya Masuk kan? akal sih. Kalau bahasa kan kita gunakan untuk apa? Untuk komunikasi kan. Iya. Jadi akan lebih baik kalau pembelajaran bahasa itu diarahkan untuk komunikasi. Dan itu bahayanya juga aku kemarin jadi kepikiran sih. Bahayanya pengkotak-kotakan gramatikal itu akhirnya membuat, ini asumsi pribadi ya, tolong jangan diomelin. Tapi pengkotak-kotakan gramatikal, theoretical itu akhirnya membuat kita jadi less progresif ketika ada dinamika-dinamika baru. Contohnya gini, kemarin aku ngisi kelas jurnalistik gitu kan. Terus? Karena di pelajaran kelas-kelas jurnalistik di kampus itu kita terkotak-kotakan oleh teori, ini tulisan feature, ini tulisan breaking news, ini tulisan ini. Gitu. Jadi ketika aku menawarkan sebuah ide, ini ternyata di market ini, Pak, itu jenis kontennya apa? Aku bilang, aku nggak tahu ini jenis konten apa ya. Feature bukan, reportase juga, tapi ini kombinasi semuanya. Apa ya namanya? Aku bilang gitu. Jadi mereka sepertinya agak resisten dengan ide baru kalau ilmu yang diterapkannya itu sudah terkotak-kotak dengan satu karakteristik tertentu gitu. Dan ini aku merasa di bahasa Indonesia pun demikian. Karena itu tadi, karena kita udah terpatri dengan teori gramatikal, begitu ada ide-ide progresif baru yang mana itu selalu terjadi dalam. Jadi seolah-olah jadi itu hal yang tabu gitu. Iya. Dan orang jadi close minded untuk menerima konseptual. Nah, kalau aku kan berangkatnya bukan dari produk ilmu jurnalistik, aku berangkatnya kan dari non jurnalistik. Bahasa kan. Dari bahasa Jerman. Tapi dari bahasa, tapi aku lebih bisa menerima konsep-konsep baru itu karena akhirnya kan bergeraknya berdasarkan kebutuhan publik, berdasarkan hasil analisis data dan riset-riset kita gitu. Jadi ya gue mulai rada-rada skeptikal dengan teori-teori yang mengkotak-kotakan. Coba teori untuk apa coba? Gini ya, kalau dalam bahasa itu, teori itu harus menggambarkan realitas. Kan gitu kan? Harusnya ya. Harusnya gitu. Jadi apa yang diucapkan itu yang diteorikan. Harusnya kan kayak gitu. Sekarang yang dinamis mana? Teori apa yang diucapkan sehari-hari? Yang diucapkannya kan iya harusnya. dong. Iya. Karena kan kalau misalnya ngikut teorinya perubahan bahasa itu selalu berubah. Bahasa selalu akan sedang berubah gitu. Artinya kalau misalnya fenomenanya berubah, ya teorinya juga harus berubah dong. Iya. Tapi kan selama ini yang diajarkan itu aja. Iya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya nggak salah dengan teorinya. Cuman gap antara teori dengan si praktikal di lapangan ini yang memang harus diperdekat. Iya, betul. Artinya kan teorinya juga mesti diupdate dong kalau kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang mengupdate teori juga itu juga butuh effort ya, maksudnya agak susah di situ. Nah, saya malah melihatnya kayak gini sih sebetulnya. Kalau berbasiskan, misalnya kalau pembelajaran bahasa berbasiskan pada kebutuhan, kita akan lihat nih kebutuhan orang itu apa. Oh, kebutuhannya misalnya untuk akademik, berarti kan genre yang dipelajari bahasa akademik. Oh, kebutuhannya untuk bisnis, berarti belajarnya untuk bisnis. Kayak misalnya belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, bahasa Indonesia untuk anak kecil kebutuhannya apa? Bisa mengungkapkan pikiran gitu kan, bisa berbicara dengan runut. Kalau misalnya ditanya sama guru jawabannya runut gitu. Kan itu dulu tuh gitu kan, basicnya itu dulu. Artinya ya tentu saya bukan ahli pendidikan bahasa ya, tapi maksudnya saya berkaca pada anak-anak saya gitu ya. Jadi ketika menulis itu dijadikan sebagai kanal untuk berkomunikasi secara tulis gitu. Jadi misalnya gini, anak saya kan lagi belajar baca nih, umurnya 6 tahun. Kegiatan seharian tuh dia bikin surat. Jadi misalnya dia surat untuk temannya, dia tulis surat untuk Ami temanku, aku sayang kamu, temanmu. Itu kan menulis untuk kebutuhannya dia kan, karena memang dia butuh untuk berkomunikasi dengan temannya gitu. Berarti kan ada kecerdasan interpersonal tuh di situ yang terbangun. Nah dari situ kan bisa berkembang. Oh iya, saya udah belajar hal yang baru. Nanti belajar lagi, ditulis lagi, belajar lagi, ditulis lagi. Jadi kalau pembelajaran bahasanya
sudah bagus, kan nanti literasinya nambah tuh. Iya. Iya kan? Iya. Masa begini-begini aja deh gitu. Misalnya begini-begini aja nih yang saya baca. Atau misalnya ternyata saya harus mengembangkan lagi nih dan sebagainya. Tapi tentu saja ya, orang bisa menulis karena dia membaca. Jadi memang skill itu kan, skill bahasa itu kan ada 4 tuh. Ada skill menyimak, ada skill berbicara, Menulis, kemudian skill membaca dan menulis. Gak mungkin bisa baca kalau dia nggak nulis. Gak mungkin dia bisa nulis kalau dia nggak baca gitu. Artinya membaca juga jangan jadikan sebagai beban, tapi juga jadi kebutuhan. Agar anak tuh tahu, oh iya ya kalau saya baca ini jadi tahu nih ada ini dan ada ini. Oke. Kemana-mana kita jadinya. Gak apa-apa. Justru itu tujuannya. Tugasnya kayak gitu ya. Tapi tugasku adalah merangkai-rangkai ini. Jadi gimana? Jadi kesimpulannya menurutku hari ini adalah kita belajar tentang bagaimana bahasa Indonesia itu tidak hanya bisa dilihat dari cuma satu perspektif, gramatikal, perspektif fonetik dan lain-lain, tapi bahasa harus dilihat sebagai sebuah kesatuan utuh terhadap fenomena sosial kita kan. Jadi kita ngomongin tentang kondisi Islam, perempuan, Arab dan pers di Indonesia. Jadi sebenarnya dari bahasa bisa kelihatan. Kalau kita mau tarik lebih atas lagi, kalau bahasa juga bisa dilihat buat nanti dalam perspektif politik, dalam perspektif ekonomi dan hukum. Artinya mungkin ini bisa jadi satu ceruk yang artinya kalau in the perfect world gitu ya, kalau kita bisa menangkap semua kegelisahan ini dari bahasa yang digunakan, terus kita bisa mencari solusinya dengan komunikasi yang baik, harusnya kan kita baik-baik aja ya. Dalam konteks gini, kalau semua orang bisa berkomunikasi dengan baik, dengan menyuarakan, dengan komunikasi yang baik, terus akhirnya persoalan sosialnya juga menjadi baik gitu, bisa menyelesaikan banyak persoalan gak sih? Jadi setidaknya konfliknya nggak banyak. Iya, maksudnya tadi kan contohnya kita misalnya komunikasi pemerintah misalnya gitu ya. Iya. Kalau misalnya pemerintah bisa mengkomunikasikan niatnya yang baik untuk membuat program itu dengan cara yang baik tanpa harus, maksudnya masyarakat akhirnya bisa menerima lalu mendukung dan segala macam. Maksudnya kegaduhan yang nggak penting ini nggak harus terjadi. Iya betul. Ya kan? Maksudnya kalau konflik selalu ada ya. Nggak mungkin nggak ada konflik. Tapi setidaknya nggak banyak gitu. Iya. Terus kalau kita lihat misalnya, punten ya ini mah, konfliknya Bu Mega dan Pak Jokowi misalnya gitu ya. Kan ini kan sampai jadi kemana-mana kan, jadi kasus hukum, jadi kasus ijazah, jadi kasus di grassroots kan jadi ribut. Coba kalau mereka berkomunikasinya dengan cara yang baik gitu. Iya kan, misalnya mereka belajar bahasa Indonesia, bisa sih. Iya kan, lu membayangkan dalam dunia yang baik-baik aja. Aduh, tapi kayaknya nggak sebaik itu juga. Iya, ya misalnya kita politik is politik. Kita misalnya nge-skip gitu ya, coba ada sebuah komunikasi yang baik dengan tata bahasa Indonesia dengan kalau yang baik sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan, tidak terjadilah friksi antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Bagaimana kan itu bisa mengubah konstelasi? Ini berandai-andai aja. Iya. Tapi kok jauh ya, di luar imajinasi kayaknya. Gue berimajinasi aja. Tapi anyway, thank you udah mau hadir di podcast ini. Terima kasih banyak. Kalau ada riset-riset terbaru yang menarik, nanti tolong kabarin. Nanti siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Jangan lupa kalau main ke Universitas Islam ke UIN Syarif Hidayatullah, cari Teh Neneng. Di situ ngajar bahasa Indonesia di Fakultas Tarbiyah ya? Iya, ngajar Fakultas Tarbiyah. Untuk semester ini saya juga ngajar di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi emang saya ngajarin tuh. Anak-anak hukum. Di luar ngajar, Teh Neneng juga aktif kan untuk bantuin proyek-proyek kayak untuk ke bahasa Indonesiaan. Betul. Ngajar juga kan? Iya, ngajar juga di luar gitu. Oke, kita banyak. Nanti belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar ke Bu Neneng. Tapi sebelumnya terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you. Dadah.